Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz istasqa Musa liqaumihi faqul nabrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyrata 'aina qad 'alima kullu unasim masyrabahum kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, sahabat-sahabat jamaah subuh Masjid Al-Aqsa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang selalu melimpah curahkan nikmatnya kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Juga salam dan salawat selalu kita sampai dan curahkan kepada junjungan kita Habibana baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para keluarga, sahabat, tabi'in tabi'innya, para aulia sehingga sampai kepada kita yang insya Allah menjadi umatnya yang terbaik, menjadi pengikut setianya, menjadi pengikut sunnahnya sampai yaumil kiamah. Amin ya mujibas sa'ilin. Dan juga semoga kita akan dapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah sahabat-sahabat jamaah subuh Masjid Al-Aqsa rahimakumullah, kajian kita pagi ini yaitu hadis ke-42 dari hadis Arba'in ya, yang ditulis oleh guru Imam An-Nawawi ya, yaitu tentang ampunan Allah. An Anas bin Malik qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah tabaraka wa ta'ala ya ibna Adam innaka ma da'awtani wa raja'tani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali ya ibna Adam law balaghat zunubuka ana nas-sama thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali ya ibna Adam innaka law ataitani biqurabil ardi khotoya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka biqurabiha maghfirah. Rawahu Tirmizi wa qala hadza hadisun hasan sahih. Sahabat-sahabat jamaah subuh Masjid Al-Aqsa Tanjung Sari rahimakumullah. Hadis ini dari Anas ya, dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala berfirman, wahai anak Adam, selama engkau mau berdoa dan berharap kepadaku, pasti aku akan memberikan ampunan untukmu atas segala dosa yang telah kamu lakukan, dan aku tidak peduli berapapun banyaknya dan besarnya dosamu, insyaallah. Ya. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu bertumpuk hingga mencapai awan di langit, lalu kamu memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu. Wahai anak Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan kesalahan dosa sepenuh bumi, kemudian engkau menjumpaiku dalam kondisi tidak menyekutukanku sedikit pun, maka aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi itu pula. Riwayat At-Tirmizi, dan dia berkata hadisnya hasan sahih. Masya Allah jamaah-jamaah subuh rahimakumullah ya. Di sini luar biasa ya. Ketika Allah menyatakan maghfirahnya dari hadis Anas bin Malik ini ya, Anas bin Malik ini gurunya Imam Syafi'i kalian, insyaallah. Jadi
luar biasa ketika Allah memberikan atau menganugerahkan ampunan kepada hamba-hambanya itu. Dikatakan di sini itu sebesar apapun dosa kita, dosa anak Adam, dosa manusia ya, itu akan ada ampunannya. Maghfirahku kata Allah, apabila mereka datang kepadaku dengan apa? Dengan tidak menyekutukanku, tidak menduakanku kata Allah. Nah di sini persoalannya. Maaf. Sahabat-sahabat semua. Jadi ketika kita merasakan dosa banyak sekali, ya Allah seakan-akan timbul rasa pesimis, kok dosa sudah banyak banget, sudah bertumpuk-tumpuk. Ini luar biasa, tapi Allah menurunkan maghfirahnya. Apalagi nanti di bulan Ramadan, Masya Allah. Allah memberikan fi Rajab wa Sya'ban wa balina Ramadan. Insya Allah. Jadi ini udah jelas Allah tuh memberikan sebuah garansi. Cuma kita tidak boleh artinya menganggapkan sebuah ampunan ini kayak dimain-mainkan. Tobat lakukan lagi, tobat lakukan lagi. Ada istilah lagunya kan, tobat sambal atau tomat lah istilahnya seperti itu. Tobat kumat, tobat kumat. Nah itu yang tidak diperbolehkan. Ini Masya Allah. Ya. Jadi artinya seringkali kita mendengarkan bahwa kata Allah, sebanyak apapun dosa dan kesalahan yang hamba-hambanya perbuat, tapi besar pengampunanku, maghfirahku. Gitu ya Pak Bayu. Sama juga dengan persoalan. Nah ini kita jangan pernah pesimis. Terkadang kita diskusi dengan keluarga kita sendiri, banyak pemikiran-pemikiran pesimis. Karena apa? Tidak belajar. Banyaknya persoalan-persoalan yang mendera kita saat ini ya, baik dari segi kehidupan sosial ekonomi. Pertama, kehidupan sosial ekonomi yang saat ini sangat mendera sekali. Berapa banyak orang pesimis, berapa banyak orang bunuh diri. Karena apa? Dia tidak yakin Allah itu ada. Sering saya katakan buat saya sendiri, keluarga saya dan semua sahabat-sahabat, seakan-akan hidup itu sudah tidak mungkin. Nah di sini juga kita kembalikan ke hadis ini, ada ampunan Allah. Nah ada juga solusi dari Allah, luar biasa ya. Ketika kita banyak mendapat masalah, tapi Allah tuh udah menyediakan berbagai macam stok jawaban, stok solusi. Nah ini yang harus kita hakul yakinkan. Nah berapa banyak orang mengaku Islam dan beriman, ya, tapi dia tidak yakin dengan adanya pertolongan Allah. Ini penting supaya hidup tidak pesimis, supaya hidup selalu optimis, ya, selalu hakul yakin. Optimis itu hakul yakin, selalu percaya bahwa adanya pertolongan Allah. Pertama ya, gimana cara meraih ampunan Allah dan pertolongan Allah ini? Yakini Allah itu ada dulu. Karena kita sering menyebut Allah, 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 tapi tidak begitu meyakinkan keberadaan Allah. Bahkan kayak yang hambar-hambar saja gitu. Nah ini sering saya dawamkan ya. Ketika saya membuktikan buat saya sendiri pribadi misalnya, begitu saya ditindih oleh masalah-masalah yang menurut saya cukup besar, tapi saya meyakini Al-Quran, meyakini apa yang ada pernah Allah katakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa kata Allah, aku tidak akan memberikan ujian-ujian ya di luar batas kemampuan para hamba. Juga masih banyak nasihat-nasihat lain, dan nasihat ini nggak boleh dianggap sepele. Adanya al-insyirah ya, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan itu pasti ada kemudahan ya. Setiap kesulitan diapit oleh dua kemudahan. Maaf. Ini garansi dari Allah, ini janji dari Allah, ini sertifikasi dari Allah bahwa semua persoalan-persoalan terus dosa-dosa itu ada ampunan, kecualinya ada dari Allah. Itu jangan pernah menyekutukanku. Nah hati-hati nih. Kenapa kita dosa tidak berampun? Tanpa sengaja kita udah menyekutukan Allah. Ya, tadinya wahai Allah, ampunilah dosa hamba dan keluarga, ampunilah dosa kedua ibu bapakku. Tapi dia sendiri masih ada sifat-sifat untuk menyekutukan Allah. Ini hati-hati buat saudara-saudara, saya pribadi, sahabat-sahabat sekalian, pemirsa-pemirsa yang ada dimanapun, penonton live IG yang ada di rumah, di altar agensi, hati-hati. Ketika kita berdoa tapi ada terbersit sifat syirik kepada Allah, wahai Allah ampunilah dosa ibu bapakku, tapi di satu sisi dia masang sesuatu di rumahnya yang bersifat ritual. Jadi saya tekankan, saya tegaskan, tidak akan diterima oleh Allah doa itu. Kenapa kita hidup sia-sia itu? Enggak diterima, seakan-akan kok ya Allah, hamba sudah berdoa, sudah memohon ampun, tapi kok seperti nggak diterima. Terkadang sahabat-sahabat jamaah Masjid Al-Aqsa rahimakumullah, doa itu berasa sebenarnya ketika kita tidak dikabulkan, kita sadar sebenarnya saat itu. Oh iya ya, saya secara pribadi saya sadar ketika saya berdoa tapi tidak dikabulkan oleh Allah, saya sadar langsung. Oh iya, tadi saya ada
membuat sebuah statement. Kalau nggak makan ini, saya nggak seperti ini. Kalau saya tidak beli ini, hidup saya nggak seperti itu. Salah satu dari syirik. Berkata seperti itu. Oh, kalau saya tidak minum obat ini tadi kepala saya jadi gini. Itu udah syirik. Hati-hati. Ketika kita menomorsatukan kebendaan, artinya ada image. Ya, Allah itu nomor 2. Nah, di sini Allah tidak suka. Jadi berapa banyak kita dan semua orang hidupnya terkungkung dalam persoalan-persoalan yang berat dan berat. Selesai masalah secara tuntas tidak mungkin, karena apa? Nasihat lagi. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, setelah menyelesaikan persoalan ini akan ada persoalan yang lain agian. Jadi jangan heran jangan heran kalau kita hidup ada bermasalah terus. Memang itu adanya. Memang ini sunatullah. Dan masalah-masalah pribadi itu tidak akan pernah ada kecuali kita membuat masalah itu sendiri, direkayasa, didramatisir. Sebenarnya hidup ini santai-santai aja, tapi ketika terlalu banyak planning-planning yang apa di luar tuntunan-tuntunan Allah, ya udah, artinya makan itu sebuah resiko. Tapi di dalam resiko juga Allah udah menyediakan apa ya, jawaban-jawabannya, solusi-solusi. Kata orang sekarang, win-win solutionnya selalu ada dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita kadang-kadang terlalu sibuk memikirkan persoalannya, bukan mencari solusinya, dan kita selalu berdebat dengan persoalannya, bukan substansinya. Seperti itu, ya. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa di hadis ini ya, dari Anas bin Malik ini, jadi sebesar apapun persoalan, sebesar apapun dosa itu masih besar maghfirahku, kata Allah, masih besar pengampunanku. Apalagi bulan Ramadan nih, Masya Allah, udah rindu banget dengan bulan Ramadan ya, suasana Ramadan. Maksud dari kata an-nas-sama' ya, an-nas-sama' di sini anar sama, ya, ada kalimat dari anan sama, terus anar sama adalah awan. Ada yang menyebutkan bahwa maksudnya adalah apa saja nampak saat engkau mendongakkan kepalamu ke atas. Nah, ini nanti kita artikulasi seperti apa ya, karena kita bukan ahli tafsir. Firman Allah kemudian engkau minta ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni engkau, adalah sama dengan firman Allah. Kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Penyayang. Ini dari Quran surat An-Nisa ayat 110. Nah, terus artinya kita bangkitkan, kita timbulkan dari hati kita ya, bahwa Allah itu pengampun. Itu harus kita yakini bahwa Allah itu pengampun. Allah itu penerima taubat, ya. Allah itu punya sifat Rahman dan Rahim. Jadi Allah itu punya sifat kasih dan sayang. Di situ ada pengampunan Allah. Di situ ada maghfirah Allah. Ya, istighfar, mohon ampunan harus disertai dengan taubat. Nah, di sini pentingnya, tidak hanya sekedar astagfirullahalazim. Ya, jadi manusia ini kadang-kadang kalau dia ditumpang tindih oleh persoalan, seakan-akan keluhannya luar biasa. Sampai astagfirullahalazim. Segitu-gitu, itu memang kerasa ya. Ketika kita mendapat tekanan, persoalan hidup. Tapi lagi sangat baik ketika mengucapkan itu. Jangan sampai di luar itu. Masih bagus dengan astagfirullahalazim, ya Allah. Memang seakan-akan sengsara banget agian. Boleh. Yang nggak boleh ini, ya Allah kok hidup gini-gini amat, kata kita di Sunda kunaon. Nah, ini yang tidak boleh. Seakan-akan tidak menerima. Jadi kita harus legowo dengan keadaan itu, dan kita juga harus sadar kenapa hidup ini bermasalah secara pribadi buat kita. Siapa yang menciptakan masalah itu? Ya, sebenarnya kalau mau hidup lurus-lurus aja nggak ada masalah, cuma hidup nggak ada seni. Ya, jadi masalah itu harus ada supaya kita punya punya power, punya kekuatan. Orang yang tidak pernah ditimpa masalah hidupnya memang lemah. Kalau saya lihat, orang yang tidak terbiasa dengan ambisi, ya, dengan emosi, dengan spirit yang bagus memang lemah. Makanya ada istilah ESQ, emotional spiritual quotient. Ini penting. Ketika kita untuk hidup itu lebih baik harus ada sifat emosional, harus ada greget ya, kata guru kita Pak Ari Ginanjar. Ini Masya Allah, Subhanallah. Jadi kalau orang cuma lempeng-lempeng aja, mohon maaf ya, secara apapun dia memang tidak maju. Dia tidak punya kemauan, tidak punya cita-cita, ya, tidak punya ambisi, harus ada. Jadi tidak bisa hidup ini hanya monoton. Makanya kita diajarkan ada istilah IQ, ya, ada istilah intelligent quotient, di mana kita menggunakan akal pikiran kita. Di Al-Quran itu jelas ada akli, ya, di mana kita menggunakan IQ kita, emotional quotient. Jadi ada greget.
Nah, lengkapi lagi, tidak cukup dengan emosi dan dengan pemikiran yang bagus. ESG-nya harus diperkuat, emotional spiritual quotient. Ya, emosinya bagus, spirit beragamanya harus kencang. Baru kita punya pondasi yang sangat kuat gitu agian. Jadi kembali ke hadis ini ya. Terima kasih jazakallah khair Pak Agus, para pencari Tuhan ini. Luar biasa Pak Agus ini. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan pernah kita pesimis dengan kesalahan-kesalahan kita. Yang jelas satu tadi pengecualiannya. Kenapa kita tidak diampuni oleh Allah? Di sini ada sekutu. Kita ada sifat menyekutukan Allah. Ini yang tidak boleh. Nah, ini Allah marah benar. Cuma tanpa kita sadari. Kenapa kita banyak penderitaan? Ujian itu hal biasa dari Allah. Tapi penderitaan itu bertubi-tubi. Nah, di sini ada yang salah. Ada sifat di hati kita. Ini hati-hati ini. Saya tekankan sekali lagi, saya orang yang sangat anti dengan animisme, walaupun itu ada. Ada animisme itu, percaya kepada ruh-ruh leluhur itu. Jangan pernah ada terbesit di hati, nanti kebawa mati. Ya, jangan pernah menyimpan di rumah, di kamar-kamar, ya. Tuntunan-tuntunan yang mengarahkan kesesatan. Gantung jerami padi di kamar, betul, dengan alasan untuk hiasan supaya ini lambang pertinan. Tapi arah hati nanti akan meleset. Ya, gantung gunting di depan rumah, nggak penting yang kayak gitu-gitu. Jadi apa? Harus terbesit asma Allah di hati itu dalam hidup. Netralkan semua keadaan rumah kita, ya, lingkungan kita, kendaraan kita. Jangan pernah, hati-hati loh. Ketika seseorang boleh sih kayak stiker, tapi hati-hati dengan stiker itu juga karena nanti betul innamal amalu biniat. Saya juga tidak bisa menebak niat seseorang, tapi ya Allah. Maaf. Tapi ketika seseorang dengan gagah-gagahan memakai atribut segala macam ya, baik di kendaraan, di baju, dengan patatan-patatan dia seakan-akan sudah tidak menempatkan kekuatan Allah. Nah, ini ada syirik. Ada syirik sugro, ada syirik khafi. Syirik yang tidak berasa syiriknya agian, Pak Iman. Hati-hati loh. Jadi di motor ya, boleh sih kita nambal ini. Jazakallah khair Pak Agus. Kita menambal Persib Aing misalnya di motor, ya boleh, tapi hati-hati dalam image pemikiran. Jangan sampai wah ini seakan-akan kalau kesini ini anti yang mengganggu nih, bobotoh nggak akan berani karena saya Persib Aing. Terbersit sedikit hal seperti itu jatuh syirik, karena kita ada menimbulkan sebuah kekuatan di hati yang katanya ini anak. Ketika kita menimbulkan rasa seperti itu, Allah di mana? Nah, di sini Allah tidak suka. Artinya Allah itu dikemudiankan agian. Seperti itu. Nah, di sini agian, ini maaf ya, agiannya sering saya sebut ya karena dia masih dalam proses masih ada ini kemahasiswaan saya lihat kan. Jadi ketika kita menempatkan Allah itu nomor 2, ini jadi masalah, sahabat-sahabat semua. Jadi masalah. Di sinilah Allah tidak suka. Kenapa? Kita ada penderitaan terus lahir dan batin. Hati kita yang tidak bisa keluar. Hati kita terjebak untuk mendapat ampunan Allah itu. Seperti itu. Istighfar mohon ampunan harus disertai dengan taubat. Allah telah berfirman tadi, dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Rabbmu dan bertobat kepadanya. Ini Quran surat Hud ayat 3. Allah berfirman, dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung. Ini Quran surat An-Nur ayat 31. Nah, bertobat ini hanya dirasakan oleh orang-orang beriman. Kalau tidak beriman nggak akan bertobat. Kenapa? Nggak ada istilahnya ekspektasi hidupnya mau berbuat lebih baik dan bertobat, itu nggak ada. Ketika iman seseorang itu nggak ditanamkan di dalam hatinya, ya, di dalam dirinya, nggak akan ada pertobatan itu. Dan dia terus hidupnya dalam istidraj. Mungkin agian tahu istidraj itu apa? Jadi keinginan dia selalu dikabulkan oleh Allah, tapi tidak untuk yang baik. Kekayaannya yang dia minta, dia dikasih oleh Allah kekayaan terus. Allah beri kesempatan dia untuk istidraj, ya, meraih kesuksesan dunia, tapi tidak untuk akhirat. Tidak akan ada kebaikan. Nah, di sini banyak sekali orang-orang yang istidraj. Istidraj ini hati-hati. Jadi kayak yang doa dikabulkan dan bangga sekali. Tuh, saya dikabulkan oleh Allah doa-doa saya, gedung-gedung saya di mana-mana, mobil-mobil saya di mana-mana. Itu hati-hati. Belum tentu rezeki agian. Jadi ketika orang banyak memiliki itu, belum tentu rezeki. Apa yang disebut dengan rezeki itu? Arahnya kaifiat, arahnya ke afiat, arahnya kebaikan. Apa yang disebut dengan usia sehat wal afiat? Belum tentu semua orang berbadan sehat itu afiat. Ini kan orang pede banget nih. Mohon maaf ya, udah
artinya gayanya gaya preman. Ditanya gimana bang, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Cara ngejawabnya sih bagus, kalimat thayyibah. Alhamdulillah sehat walafiat bang. Tapi apa keafiatannya yang dia lakukan di dalam sehatnya? Pergi ke tempat-tempat maksiat, pelacuran, masih pede juga disebut afiat. Nah itu istidrat juga agian sahabat-sahabat sekalian Pak Widi. Itu istidrat. Jadi Allah kabulkan keinginan-keinginan dia berbadan sehat, gagah, ganteng. Tapi apa? Tidak dibuat untuk bersujud kepada Allah. Tidak digunakannya untuk beristighfar kepada Allah. Hati-hati orang-orang yang berwajah ganteng. Kenapa? Dia akan terpleset. Memang saya sendiri agak ganteng gimana gitu Pak Bayu. Cuma kan ini hati-hati agiannya. Hati-hati anak-anak muda yang berwajah-wajah ganteng, handsome katanya. Itu akan terpleset. Bagus kalau gantengnya seperti Nabi Yusuf, artinya dibawa untuk bersujud kepada Allah. Yang bahayanya ini semakin ganteng, tambah tindik di mana, di hidung, di jidat, ditindik semua. Pergi ke tempat maksiat. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, orang kan pede banget. Wah, gantengnya dia menyiksaku. Ya menyiksa lah. Coba kalau dia bawa berzikir kegantengannya itu. Ya, bawa untuk hal-hal yang baik. Itu insya Allah kegantengannya jadi ibadah. Berapa banyak artinya wajah-wajah ganteng dan cantik jadi ahli maksiat. Mereka terjebak di dalam wajah-wajah itu. Nanti kan ada wujuhu yauma idzin na'imah. Kita dibangkitkan dengan wajah yang berseri-seri, ya. Tapi ada juga yang wujuhu yauma idzin khashi'ah. Kita dibangkitkan dengan wajah-wajah yang buruk, wajah-wajah yang sedih. Ini di Al-Ghasyiyah, bagian kita pelajari juga sedikit di Al-Ghasyiyah. Itu nanti kita dibangkitkan itu wajah-wajah itu ada. Jadi jangan terlalu anak-anak muda sekarang jangan terpercaya diri dengan kegantengan yang digunakan untuk maksiat. Nah ini nanti tidak mendapat ampunan dari Allah. Masya Allah, ya. Subhanallah kalau wajah gantengnya itu digunakan untuk hal-hal yang soleh, ya, untuk muamalah-muamalah yang baik, untuk pergaulan-pergaulan yang baik supaya meraih maghfirah dari Allah. Kembali ke hadis ini lagi. Ketahuilah arti dari istighfar adalah memohon ampun, yaitu permohonan ampun yang dilakukan oleh orang-orang yang berbuat dosa. Kadang istighfar juga dilakukan karena kurangnya rasa syukur, ya. Nah, terkadang ketika kita tidak bersyukur, ini buat saya pribadi, keluarga saya ini hati-hati dengan rasa syukur. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Nah, ini di Quran surah Ibrahim. Kita ditegur oleh Allah dengan keras, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang pandai bersyukur atas nikmatku, ya, maka akan aku tambahkan nikmatku. Tapi barang siapa tidak pandai bersyukur, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa tidak pandai mensyukur nikmat apa yang aku berikan nikmat kepadanya, inna azabi, sesungguhnya azabku akan pedih. Nah, kenapa misalnya? Oke, kita untuk muslim itu sebenarnya Allah janjikan tidak menerima azab seperti orang kafir, ya. Kita tidak menerima azab. Ketika kita ditegur oleh Allah tuh mudah-mudahan bukan azab bagian. Tapi di sini tegas sekali. Kalau tidak pandai bersyukur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku akan pedih. Apa yang disebut azab itu? Maaf. Azab tidak hanya gunung meletus aja. Azab tidak hanya banjir aja, tapi dalam kehidupan pribadi. Orang yang tidak pandai bersyukur dia selalu letih dan letih. Pikirannya letih aja untuk dunianya letih, ya. Kenapa? Dia tidak pandai bersyukur. Dikasih oleh Allah 1000. Ya Allah, kok cuma 1000 sih? Nah, ini yang terjadi akhirnya pas susah terus menerus. Jadi dalam bahasa kita sehari-hari, miskin harta itu sebenarnya hampir semua orang, tapi yang jadi masalah miskin hati. Miskin hati ini apa ya kata kita di Sunda? Ya orangnya dikasih berapa juga nggak pernah cukup dan selalu aja memelas. Ini nauzubillah min zalik, ya. Saya lupa lagi masih baru-baru di Bandung itu apa orang seperti ini nih. Jadi ketika sebenarnya dia ada tapi kayak yang nahan rezeki lah, ya. Nah itu nauzubillah min zalik, dia akan susah terus. Bukan persoalan dia tidak punya harta, banyak hartanya Pak Widi, tapi hatinya yang susah. Ketika orang hatinya udah susah, dia susah keluar dari susah untuk keluar dari jebakan-jebakan itu. Mau dikasih segimanapun dia tetap, karena adanya wala in kafartum inna azabi lasyadid, akhirnya seperti itu. Ya. Kadang istighfar juga dilakukan bukan dikarenakan dua hal di atas, namun dilakukan bentuk rasa syukur. Itulah istighfar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan istighfarnya para nabi, ya, alaihi salam. Jadi para rasul dan nabi itu ya dikasih
kenikmatan juga istighfar. Cuma kita diajarkan hamdalah. Ketika dikasih kenikmatan oleh Allah, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah juga agian sahabat-sahabat sekalian, Pak Manto, ada dua hal. Alhamdulillah itu ada alhamdulillahirabbil alamin dan ada alhamdulillah ala kulli hal, ya. Alhamdulillahirabbil alamin ketika kita diberikan kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Engkau ya Allah atas segala nikmat yang Engkau berikan. Dan ada juga agian, tapi ini berat kalau orang-orang yang hatinya belum terdidik dengan baik. Makanya edukasi hati dengan baik-baik, manage kalbu dengan baik-baik. Walaupun sesulit apapun hidup, ucapkanlah alhamdulillah ala kulli hal. Selalu memuji Allah dalam kondisi apapun. Nah, ini yang kita berat karena kita selalu mengucapkan alhamdulillah itu ketika hanya mendapat yang enak-enak saja. Tapi ketika pahitnya tidak berani menyebut alhamdulillah. Tapi apa Islam mendidik ala kulli hal alhamdulillah, atau sebaliknya alhamdulillah ala kulli hal, ya, supaya apa? Kita untuk meraih ampunan Allah. Kembali ke hadis ini seperti itu. Jadi ya ini Pak DKM baru datang karena membeli sesuatu nih Pak DKM. Jadi istighfar itu para rasul itu tidak hanya untuk memohon ampun Pak DKM. Istighfar astagfirullahalazim tidak hanya memohon ampun, tapi ketika menerima nikmat. Cuma lagi-lagi kita dididik oleh Rasulullah ya SAW itu kalau menerima itu tuh menerima kenikmatan itu alhamdulillah. Padahal Rasulullah sendiri ketika menerima dari Allah tuh apa ya, berupa misalnya rezeki, berupa kedudukan, istighfar. Nah, ini perbedaan dengan di kita. Nah, ini berani nggak kita melakukan itu, menduplikasi sifat-sifat para nabi dan rasul? Soalnya di sini ditegaskan istighfar itu ya selalu kita untuk memohon ampun, tapi di sini nabi dan rasul itu untuk berasa syukur sebagai artinya mengaplikasikan rasa syukurnya dengan istighfar. Nah, ini kadang-kadang berseberangan nih cara kita pengolahan hadis ini. Sedangkan kita diajarkan ketika menerima kebaikan ataupun rezeki, yang disebut rezeki, alhamdulillahirabbil alamin. Ya cuma itu yang kita tahu. Cuma tadi saya tambahkan lagi, ketika kita mendapat sedikit cobaan pun berani nggak nyebut alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah siapapun. Nah, ini agian, ini orang yang belum berani nyebut. Dan kadang mohon maaf, makanya kalau jarang bermajelis taklim tidak dapat ilmunya. Loh kok Bang, kita dapat musibah ini kok alhamdulillah. Nah, alhamdulillahnya sambung Pak, alhamdulillah ala kulli hal. Itu Pak Widi. Ya, ketika kita mendapat cobaan itu tidak mesti mengeluh juga. Nah, supaya apa? Kita keluar dari keterpurukan itu, artinya tetap bersyukur walaupun dalam keadaan pahit sekalipun, seperti itu. Sedangkan para rasul dan nabi, ya, nabi dan rasul ketika dianugerahkan oleh Allah kebaikan-kebaikan atau kedudukan, mereka juga beristighfar. Nah, artinya terjadi di dunia kontemporer sekarang. Ketika orang mendapat sebuah kedudukan dan jabatan ini, apalagi kita di negeri ini, luar biasa. Alhamdulillah, euforia. Padahal orang yang beriman istighfar. Tapi yang sudah banyak belajar juga, lihat ada sekian puluh persen yang banyak yang beristighfar. Para pemimpin-pemimpin kita ini apa, subhanallah, yang luar biasa. Ketika dengan sadar mereka mendapat kedudukan, astagfirullahalazim, ya Allah. Betul, mereka walau alam bisawab hatinya artinya menginginkan itu atau tidak, tapi mereka beristighfar. Tapi cara yang baik yang ini, yang beristighfar. Ketika agian lulus apa dapat misalnya bekerja di pemerintah atau apa, ayo yang mana nih? Tapi pagi ini Rasulullah mengajarkan kita untuk istighfar. Dapat kedudukan yang baik di kerjaan, di kantor, ya, di kepemerintahan. Nah, mau pakai alhamdulillah atau mau pakai istighfar. Tapi alangkah tepatnya ketika ini sebuah amanah, astagfirullahalazim, ya ini Rasulullah mengajarkan. Mau dipakai yang mana nih? Alhamdulillah. Oke, kita pakailah yang ketika Allah mengeluarkan kita dari kesulitan-kesulitan, boleh alhamdulillah ya Allah. Apalagi siap kita ucapkan, kan seperti itu. Nah, cuma kadang-kadang orang ketika mendapatkan pertama nih hal kedudukan, yang mohon maaf agak saya singgung, supaya berhenti bereuforia, ya, berhenti bereuforia dengan kedudukan. Karena tidak banyak para ustadz, para kiai yang menegaskan berhenti dong euforia dengan mendapat kedudukan itu. Ini saya tegaskan di live IG. Bismillah, atas nama Allah. Berhentilah bereuforia, tapi beristighfarlah. Mau bersujud syukur tidak masalah karena sebuah anugerah, tapi perbanyak istighfarnya. Astagfirullahalazim, saya dianugerahkan untuk kepala cabang ini nih, beristighfar, ya, seperti itu yang Rasulullah ajarkan. Di kita enggak euforia, alhamdulillah
bikin dulu undangan 1.000 orang, 1.000.000 orang hadir di hotel ini. Bukan tidak boleh, tapi maksud saya aplikasi itunya, aplikasi dalam penerimaan amanah itu. Dengan beryuporia tahu masuk penjara, nauzubillah min zalik. Kan sering terjadi. Kan kalau di kita kan seperti itu, kata Pak Bung Karno, zaman saya ini Masya Allah, karena saya pelajari ya tentang seorang orator-orator vokal ini. Zaman saya kata Pak Soekarno, penjara dulu baru jabatan. Sekarang hampir 80%, 90% nih live IG. Ya, jabatan dulu, ujung-ujungnya kejeblos di penjara. Na'udzubillah. Ya hati-hati, makanya jangan beryuforia ketika mendapat kedudukan. Bersyukur boleh, rasa syukur boleh, tapi jangan euforia terlalu berlebihan. Nanti ujungnya ke sana. Karena apa? Allah itu sudah mengintai apa sih yang terjadi ke depan. Kita kan tidak tahu. Berarti itu. Sabda Rasulullah SAW, jadi sayyidul istighfar nih. Nah, Masya Allah, ini sering pernah saya katakan di sini. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, ini sayyidul istighfar. Karena kita untuk meraih dari hadis ke-42 arba'in ini, yaitu ampunan Allah. Ketika kita sudah beristighfar ringan, apa istighfar ringan? Astagfirullah, itu istighfar ringan. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim lil muslimin wal muslimat, itu masih istighfar ringan. Tapi kita dibimbing, dituntun oleh Allah kepada masuk ke dalam sayyidul istighfar, ya, mother of istighfar, ibunya istighfar, ya. Jadi istighfar yang besar, sayyidul istighfar. Seperti itu, Pak Bayu. Apa bunyi sayyidul istighfar? Nanti kalau memang belum, mohon maaf, kalau belum hafal nanti ada kita share. Sebenarnya sering kita ucapkan di ketika orang tiap pagi ada apa istilahnya suka membacakan sholawat itu. Nah, seperti itu. Jadi Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saya sering dinasihatkan guru saya, ya, perbanyak sayyidul istighfar, Bang. Tidak cukup dengan istighfar. Sayyidul istighfar tidak banyak orang yang mau tidak banyak orang yang mau sensi ke situ. Ini jelas. Sayyidul istighfar besar, istighfar akbar, sayyidul istighfar. Kalau cuma astagfirullahalazim kadang-kadang udah jadi lalapan. Astagfirullahalazim kata orang kita, udah nyebutnya adim lagi. Astagfirullahalazim. Aku mohon ampun kepadamu ya Allah. Ya tolonglah sedikit-sedikit makhraj dalam penyebutan istighfar. Tidak astagfirullahaladzim, astagfirullahalazim. Kalau enggak astagfirullah, ya, supaya apa? Kenapa kadang-kadang istighfar kita, saya tidak nyebut tidak diterima, tapi kayak enggak berasa cara penyebutan yang keliru bagian. Ya belum nanti sayyidul istighfar. Sekali lagi saya ucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Menangislah kepada Allah. Itu sayyidul istighfar. Nah, ini guru saya berpesan ya, perbanyak sayyidul istighfar. Minimal 3 kali, 5 kali, 7 kali. Usahakan ganjil jumlahnya. Sayyidul istighfar. Insyaallah dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Apalagi dosa-dosa besarnya harus sayyidul istighfar. Yang dulunya sering menyebutkan Allah, yang dulu seringnya pergi ke kuburan, masih mudanya mencari nomor. Itu hati-hati kalau nggak, lupa beristighfar, lupa bertobat, lupa sayyidul istighfar, selesai hidup lo, kelar hidup lo. Jadi saya tegaskan, barang siapa yang pernah mencari nomor ke makam-makam Fulan bin Fulan, makam engkong ini, tidak bertobat dan bersayyidul istighfar, jangan berharap dia diterima oleh tobatnya oleh Allah SWT ketika dia lupa itu. Jadi saya sadarkan, saya ingatkan buat pribadi saya agian. Hati-hati nih, dulu zaman nomor mungkin bapak-bapak yang udah seusia saya ke bawah suka tidur di kuburan ya Pak Iman, hati-hati ya, mencari nomor, lupa beristighfar. Saya tegaskan, kelar hidup lo, nggak akan ada ampunan dari Allah itu.
Nah itu yang Allah tidak suka dalam ampunan itu, yaitu itu menyekutukan Allah itu. Berapa banyak orang menyekutukan Allah itu di zaman nomor dulu, lupa bertobat, lupa beristighfar, lupa bersayyidul istighfar. Sekali lagi kelar hidup lo, jangan berharap akhirat baik. Walaupun kita belum pernah sama-sama mati Pak Iman. Jadi saya tegaskan Pak Manto, karena kita pernah muda Pak Manto, mereka belum tentu sampai tua kan seperti itu. Ya kita tua-tua banget belum lah, masih kece-kece lah seperti itu. Jadi ya, jadi penghulunya istighfar adalah ya Allah, Engkau adalah Robku, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau, selainmu. Engkau telah menciptakan dan aku adalah hamba-Mu. Aku berada dalam janji setia kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan perbuatanku. Aku mengakui berbagai nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Dan aku juga mengakui dosaku. Maka ampunilah aku, karena tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Engkau. Nah, siapa yang mengampuni kita? Polisi, hakim, gak bisa mengampuni dosa kita. Kalau mengampuni hukum oke, tapi mengampuni dosa siapa yang berhak? Hanya Allah SWT. Beliau berkata kepada Abu Bakar, katakanlah, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah ini Rasulullah berkata kepada mertuanya, pada sahabatnya Abu Bakar, ya Allah, sesungguhnya aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang sangat banyak dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Engkau. Maka ampunilah aku dengan ampunan yang Kau miliki dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun lagi Penyayang. Inilah yang bisa saya tulis secara ringkas ini oleh Imam An-Nawawi. Ya, jadi masih ada ini? Udah habis? Udah habis ya. Nah itulah tadi dari kajian kita One Day One hadis kita. Saya membadal guru kita Al Mukarram Ustaz Soleh. Sekali lagi beliau kakaknya ya yang berpulang ke Rasulullah. Maaf tadi saya tabayun. Tadi adanya sebenarnya kakaknya yang di Rancaikek ya. Sekali lagi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Demikianlah taklim ba'da subuh kita kali ini kepada para pemirsa penonton live IG dimanapun berada, yaitu tentang ampunan Allah, hadis ke-42 Arba'in yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan kajian ini akan membawa manfaat dan maslahat buat kita semua. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.